Oke, selamat sore mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan responsi kalkulus yang kemarin kita pelajari, yaitu aplikasi PD. Ya, jadi sekarang saya akan memberikan contoh soal ya yang sudah ada angkanya sehingga kalian bisa menghitungnya. Ya, jadi sekarang misalnya saya akan menjelaskan tentang head heat conduction ya, tentang conduction heat ya. Nah, ini sekarang saya tuliskan sebagai contoh soal nomor 1 ya. Jadi saya tuliskan ya, rata-rata suhu tubuh dingin, suhu tubuh yang dingin ya. Rata-rata suhu tubuh dingin itu berbanding lurus pada perbedaan antara suhu tubuh dan suhu udara. Jadi kalau kalian misalnya kedinginan gitu ya, nah kalian kedinginan, teman kalian enggak kedinginan ya, karena ada perbedaan antara suhu tubuh Anda dengan suhu udara di sekitarnya ya. Suhu udara di sekitar. Oke. Nah, titik. Jika tubuh pada udara 25 derajat Celcius akan kedinginan ya. Akan dingin dari 100 derajat Celcius ke 75 derajat Celcius dalam 1 menit. Pertanyaannya adalah tentukan suhu pada akhir dan cukup 3 menit titik. Nah, ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa baca ya. Jadi rata-rata suhu tubuh dingin berbanding lurus pada perbedaan antara suhu tubuh dan suhu udara di sekitarnya. Jika tubuh pada udara 25 derajat akan dingin dari 100 derajat ke 75 derajat dalam 1 menit, tentukan suhu pada akhir 3 menit. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Oke, kelihatan ya tulisan di sana ya. Nah, misalnya T itu adalah suhu atau temperatur tadi ya, suhu tubuh. Ya, suhu tubuh. Terus sekarang apa nih? Kalimat bahwa rata-rata suhu tubuh dingin berbanding lurus pada perbedaan antara suhu tubuh dan suhu udara di sekitarnya. Ini sama saja dengan apa? Yaitu laju kecepatan turunnya suhu tubuh ini berbanding lurus itu pakai sama dengan aja ya. Biasanya kalau berbanding lurus itu kayak asalnya kayak gini ya. Jadi laju turunnya suhu tubuh itu berbanding lurus dengan apa? Perbedaan antara suhu tubuh T dan suhu udara di sekitarnya. Nah, suhu udara di sekitarnya diketahui pada tubuh kita 25 derajat Celcius. Nah, Celciusnya saya buang dulu. Ya, seperti itu. Oke, jadi berbanding lurus dengan perbedaan antara suhu tubuh dan 25 derajat dari suhu udara. Ya, maka kalimat berbanding lurus itu sama saja dengan saya punya dt per dt, ya, sama dengan, nah, terus muncul ada sebuah konstanta yang nilainya K, yaitu T-25. Nah, itu perbedaannya di sini. Ya, kalimat berbanding lurus. Akhirnya ada konstanta sembarang yang nilainya akan kita cari. Ya. Nah, seperti kemarin, kalian akan bisa menyelesaikan ini kalau apa? Michael James. Soal ini akan diselesaikan kalau T berkumpul dengan T besar, terus yang T kecil berkumpul dengan T kecil. Ada enggak T besar sama T besar?
Ada ya di ruas kanan. Nah, ruas kanan kalau pindah ke ruas kiri jadi apa? Jadi dt per T min 25 sama dengan KDT. Ya. Nah, karena sudah berkumpul, T dengan T besar, terus dt-nya juga sudah berdiri sendiri, kemudian langsung diintegralkan. K bisa keluar dari integral. Ya. Nanti dari sini, berapa integral dt per T min 25? Ini misalkan substitusi U sama dengan T min 25, du-nya berapa? Berapa, James? Turunan dari T? 1 dt, gitu ya. Berarti? Nah, jadi sekarang apa? Saya misalkan dt-nya saya ganti dengan dt besar ini ya. 1 dt besar. Jadi dt besar sama dengan apa? Sama dengan du, ya. Sedangkan yang t ini supaya tidak nyambung dengan d yang di atas. dt saya ganti dengan du, sedangkan t min 25 jadi u, ya. Jadi sekarang saya punya du per u sama dengan KDT, ya. Nah, jadi sama dengan apa ini? Ln U sama dengan KT plus C. U tadi nilainya ini, berarti saya punya apa? Dari sini saya punya, saya taruh bawah ya. Saya taruh bawah, jadi saya punya apa? Ln U. Kembali lagi, jadi ln T min 25 sama dengan KT plus C. Gitu ya. Nah, seperti yang kemarin, tujuan kalian adalah nanti mencari apa? Mencari temperatur atau suhu pada akhir 3 menit. Jadi nanti dicari dulu apa? Dicari dulu K besar, terus kemudian T besar, T kecil, terus setelah ketemu K sama T sama C, maka baru kita dapatkan T besar. Sekarang bagaimana cara mengeluarkan T ini? Ya. Nah, caranya adalah kayak kemarin. Jadi apa? Eksponensial dari ln T min 25 sama dengan ruas kiri di eksponensial, maka ruas kanan pun juga di eksponensial. KT plus C. Ya. Berarti sampai sini? Nah, E pangkat ln itu hilang. Ya. Jadi apa? Jadi apa, Kelvin Adi? E pangkat ln dalam kurung T min 25. Halo, kok tidak ada suaranya? Ini ada orangnya ya? Vincencio Randy ada? Ya, Bu. Sama dengan apa ini? E pangkat ln itu melebur, jadi sisanya tinggal apa? Ketemu soal seperti ini, tinggal T min 25. Ya. Terus ini sama dengan apa kemarin? E pangkat sekian tambah sekian itu sama aja dengan E pangkat KT kali E pangkat C. Ya. Jadi, nah, C-nya di sini jadi apa? Kalau ini kita punya T besar, berarti jadikan ini nilainya sebagai T0, T pada saat 0, suhu tubuh pada saat 0. Ya. Sehingga saya punya apa? Saya punya T min 25 sama dengan T0, kayak kemarin N0 itu ya, EKT gitu. Ya, siapa yang belum mengerti sampai di sini? Inilah model matematika yang sudah tidak mengandung diferensial lagi, ya. Seperti itu. Oke. Siapa yang belum ngerti sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Silakan bertanya. Malu bertanya sesat di ujian. Ya. Oke.
Sekarang kalian cari nanti T0-nya berapa, K-nya berapa, T-nya berapa, sehingga begitu semua angka-angka di sini tahu, nanti kalian akan mendapatkan nilai T. Ya, seperti itu. Oke. Nah, pada saat T sama dengan 0, tadi suhunya diketahui berapa tadi? Kalimatnya, ya. Jika tubuh pada udara 25 derajat Celcius akan dingin dari 100 derajat ke 75 derajat. Berarti 100 derajat itu merupakan kondisi semula, ya. Jadi T sama dengan 0, ya. Nah, ini adalah T-nya apa? T-nya sama dengan 100, ya. Sehingga dari sini saya punya berapa ini? T-nya saya ganti. Maka saya punya 100 dikurangi 25 sama dengan T0 E pangkat K kali T-nya ganti 0. Ya. Maka di sini 100 min 25 jadi berapa? 75 sama dengan T0 E pangkat K kali 0 adalah pangkat 0. Pangkat 0 itu sama aja dengan berapa? E pangkat 0. Sama dengan 1. Jadi apa artinya? Jadi T0-nya sama dengan 75. Kembalikan ke model. Ini model matematika. Jadi kalau sudah tidak mengandung, ya, model matematikanya ini sudah tidak mengandung apa namanya tadi? Diferensial, itu berarti sudah menjadi model. Ya, T0-nya ketemu 75, jadi saya masukkan T min 25, T0-nya saya ganti menjadi 75 E pangkat K kali T gitu. Paham sampai di sini? Siapa yang belum paham? Ini sudah tidak mengandung T0. Sekarang kita mau mencari nilai K, ya. Gitu. Oke. Saya lanjut ya. Silakan, siapa yang belum mengerti? Kalau diam saja, saya positive thinking ya, berarti kalian mengerti. Gitu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang saya lanjutkan ke berikutnya. Yaitu sekarang apa? Pada saat T, nilainya sudah 75 EKT, sekarang saya masukkan lagi. Untuk berikutnya, T sama dengan 1 perubahannya. Ya tadi berapa? Dari 100 derajat ke 75 derajat. Berarti sekarang saya punya T-nya ya pada saat satu satuan ini kan soalnya kan ya. Mana tadi? Nah ini. Dalam 1 menit, kalau tadi dalam 0 menit pertama ya, dia 100 derajat, tapi begitu pindah menjadi 75 derajat itu dalam 1 menit. Ya. Jadi sekarang kalau T-nya 1 menit dari soal ya, ini T 1 menit, terus T sama dengan 0 itu dari soal. Ya. T sama dengan berapa? Berubah menjadi 75. Jadi rumus yang tadi T min 25 sama dengan 75E pangkat K T itu berubah menjadi berapa? 75 dikurangi 25 sama dengan 75E pangkat K kali 1. Karena T-nya sudah diubah menjadi 75, T-nya juga 1. Ya. Ini dari soal ya, kalau T-nya sama dengan 2 ya diganti 2. Ya, nanti 75 dikurangi 25 berapa? 50 ya, sama dengan 75 E pangkat K. K kali 1 kan K, tetap ya. Jadi sekarang E pangkat K nilainya berapa? Randy? E pangkat K nilainya? Tujuannya nanti mencari T0, mencari K, mencari T. Berapa? Berapa Vincenzi Randy? Sama dengan 50 per 75. Atau kalau di sana kan jadi berapa ini? Dibagi 25, 2 per 3. Ya. Oke, paham sampai di sini? Nah, jadi model ini tadi berubah jadi apa sekarang? E pangkat K saya ganti dengan 2 per 3. Jadi apa ini? Saya punya T min 25 sama dengan 75 E pangkat K-nya
diganti 2/3. Nah, E pangkat K dalam kurung T ya. Jadi ini dipangkatkan T gitu. Ngerti sampai sini? Ini model yang baru yang sudah tidak mengandung T0, tidak mengandung K ya. Gitu terus. Oke. Nah, baru sekarang pada saat T sama dengan 3 menit, berapa suhu tubuh kita di sekitar udara itu tadi? Nah, ini yang kita tanyakan. Jadinya apa? T-nya min 25, yang ditanyakan T-nya ya, 75 kali 2/3, T-/nya diganti pangkat 3. Nah, ini sama dengan berapa? 75, 2/3 berapa? 8/3/3, 27 ya. Nah, kalau ini bagi 3 sisa 9, ini bagi 3 sisa 25. Jadi sekarang saya punya T min 25 sama dengan berapa? Sama dengan 25 kali 8 berapa? 200 dibagi 9 ya. Jadi T sama dengan berapa? 25 pindah ke kanan ditambah 200/9. Silakan dihitung. 25 ditambah 209, 200 bagi 9 berapa? Ya. Atau sama dengan semua saya bagi dengan 9 ya. Saya bagi dengan 9, 25 dibagi dengan 9 sama dengan berapa? 225 ya, ditambah 200. Jadi hasilnya adalah 425/9. 425. Nah, dihitung ini sekarang pakai kalkulator. 425 dibagi 9. Ya. Kalikan 4. Silakan pakai kalkulator. Kalau enggak pakai kalkulator kan gini ya. Dikalikan 4, jadi 36. Sisanya 6. Karena kalau dikalikan 5 kan 45. 6 ya. Terus 65 diturunkan, 65 dikalikan berapa? Kalikan 7, itu 63. Sisa 2. 20, 47, 20 berarti 2. 18, sisa 2. 2 lagi ya, demikian seterusnya. Jadi ini sama dengan berapa? 47,22 derajat Celcius. Begitu anak-anakku semuanya. Siapa yang belum mengerti? Jadi caranya aplikasi PD itu dari PD ketemu model, terus modelnya adalah konstanta-konstanta itu semua dicari dari soal-soal yang diketahui. Ya, mengerti sampai sini? Bu, itu T3 itu dari soal ya, Bu? Dari soal. Ini kan tadi. Nah ini kan ya. Oh iya, Tentukan iya. suhu pada akhir 3 menit. Nah, tadi kan 1 menit itu pada saat posisi 75 derajat. Sedangkan yang 100 derajat yang pada suhu T pada saat 0, pada saat sekarang. Ya, gitu. Iya, iya. Oke, kayak gitu. Ya, paham ya? Oke, nanti silakan dibaca. Nanti saya slide-nya saya kirim juga. Ya. Sekarang nomor 2. Soalan lagi. Ya. Masih soal yang sama, misalnya. Ya, soal tentang head conduction. Yaitu air pada temperatur 100 derajat Celcius dingin dalam, kalau dibiarkan ya, air pada temperatur 100 derajat Celcius dingin dalam 10 menit. Ya. Menjadi 88 derajat Celcius dalam suhu ruangan. Jadi yang 100 derajat tadi itu berubah menjadi 88 derajat di dalam suhu ruangan, di mana suhu ruangannya adalah 25 derajat Celcius. Ya, dalam waktu 10 menit dia menjadi 88 derajat. Ya. Nah, kalau di dalam suhu kulkas misalnya 0 derajat ya dia akan lebih cepat lagi dinginnya ya, seperti itu. Oke. Jadi ini seandainya suhu udara itu adalah 25 derajat ya di sekitar kita.
Pertanyaannya adalah tentukan suhu air setelah 20 menit. Nah, mirip dengan yang tadi. Ya, cara menyelesaikannya. Oke? Oke. Bagaimana? Ini. Ya. Jadinya kayak apa tadi? Ya. Ini kan masalah temperatur, ini kan namanya perubahan temperatur ya. Jadi itu perubahan temperatur, jadi saya beri note ya. Note perubahan suhu atau temperatur itu menggunakan ya perubahan temperatur menggunakan hukum pendinginan Newton. Nah, ini dari anak elektro. Ya, apa bunyinya? Siapa elektro? Elektro Christopher Tanoni aja di sini ya. Perubahan temperatur menggunakan hukum pendinginan Newton itu sama dengan yang tadi saya tulis di atas ini ya, yaitu rata-rata suhu tubuh dingin itu berbanding lurus dengan apa? Perbedaan suhu tubuh dan suhu udara di sekitarnya. Ya. Nah, tubuh itu boleh diganti dengan tadi kondisi air atau kondisi yang lainnya ya. Jadi sekarang kalau saya tuliskan apa rumus umumnya dari hukum Newton ini ya, hukum Newton ini. Yaitu rumusnya tadi laju kecepatan perubahan suhu itu ya karena namanya kan hukumnya pendinginan. Ya, ini hukum pendinginan. Maka dia suhunya semakin turun menjadi min K kan berbanding lurus dengan apa? Selisih suhu pada saat di T0. Ya, suhu tubuh dengan suhu udara di situ. Oke. Ini rumusnya. Kalau pendinginan ini minus ya. Gitu. Oke. Jadinya sama dengan apa ini sekarang? Ya. Nah, ini tadi diketahui dari soal suhu ruangan berapa suhu ruangan? Suhu ruangan diketahui T0 sama dengan 25 derajat Celcius ya. Jadi rumusnya menjadi apa? DT per DT kecil sama dengan ini laju ya, laju yang berkaitan sama dengan min K T min 25. Nah, ini modelnya ya. Tapi masih dalam bentuk diferensial. Oke, paham sampai di sini? Nah, maka penyelesaiannya kayak apa? Kayak tadi, kumpulkan yang mengandung T besar, kumpulkan yang mengandung T kecil. Jadi apa? Jadi DT per T min 25 sama dengan apa? Min K DT. Ya. Tapi sampai sini? Min K DT. Karena sudah berkumpul, tinggal dicari integralnya, Ya. Ini kayak tadi hasilnya adalah len T min 25, yang ini tadi min KT plus C. Ya. Kayak tadi ya, eksponensial dari len. Jadi selalu langkahnya itu semua sama seperti ini. Ya, tinggal nanti modelnya saja yang berbeda-beda ya. Ini E pangkat min KT plus C. Ya. E pangkat len melebur jadi T min 25 sama dengan apa? Sama dengan E pangkat min KT kali E pangkat C. E pangkat C diganti dengan T0, berarti sama dengan apa? T min 25 sama dengan T0 E pangkat min KT. Nah, inilah model yang sudah tidak ada diferensialnya. Ya. Nanti kalian harus cari T0, K, T, baru ketemu T besarnya. Ya, gitu. Paham sampai di sini? Siapa yang belum mengerti? Nah, T0 cara mencarinya dari mana? Dari pada saat T sama dengan 0. Ya. Pada saat T sama dengan 0, kalian tadi kan punya apa? Suhunya pada temperatur 100 derajat. Jadi kita mau menghitung air pada temperatur 100 derajat itu mula-mula ya. Pada saat T mula-mula, jadi pada saat awal ya sebagai inisialisasi.
nilainya ini, maka sama dengan apa? Tinggal dimasukkan, tujuannya mencari T0 ya, yaitu 100 minus 25 sama dengan T0. Jadi selalu mencari T0 itu dari saat 0 ya, pada saat sekarang ini. E pangkat min K, T-nya diganti dengan 0 ya. Ini sama dengan E pangkat, ini 75 sama dengan T0, T0 E pangkat 0 ya. Min K kali 0 kan 0. E pangkat 0 itu 1, jadi sama aja dengan apa ini? T0, jadi ini sama dengan 1, ya nilai ini, berarti T0-nya sama dengan 75. Ya. Jadi sekarang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, saya punya modelnya berubah jadi apa? Kecilin dikit. Jadi apa ini perubahannya? Ya. Jadi yang saya kotaki tadi berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Ini senggol-senggol ya, terganggu ininya, kabelnya. Jadi sekarang modelnya yang dalam kotak tadi T-25, T0-nya berubah jadi 75, E pangkat min KT gitu ya. Nah, ini model yang sudah tidak mengandung T0. Paham sampai di sini? Oke. Langkah selanjutnya apa di sini? Di dalam soal tadi. Ya, 100 derajat dalam 10 menit menjadi 88 derajat Celcius di ruangan 25 derajat. Jadi sekarang dalam 10 menit ya, T sama dengan 10, suhunya turun dingin menjadi 88 derajat Celcius. Jadi apa yang terjadi? Daniel. Jadi berapa? Ini ada nilai T, ada nilai T besar, T kecil, maka di sini tujuannya adalah untuk mencari nilai K. Ya. Berapa, Daniel? 88 min 25 ya. Ya, 88 min 25 sama dengan 75 E pangkat? Pangkat min K kali 10 ya. Oke, ya. 88 dikurangi 25? Kurangi 25? 63 ya. 63 sama dengan 75 E pangkat min 10 K. Betul? K. Ya, supaya kita tujuannya adalah mencari K, supaya K turun diapakan? Ya, K turun pakai len. Len 63 sama dengan 75 ya. Berapa? 75. Sebentar, ini saya selesaikan dulu yang ini ya. 63 dibagi 75 dulu. 63 per 75 sama dengan E pangkat min 10K ya. Gitu. Jadi sekarang sini sudah tidak mengandung 75 sehingga nanti lennya turun. Jadi saya punya len 63 per 75 ya. Sama dengan len E pangkat min 10K. Kenapa kok dua kiri kanan di len? Supaya seimbang. Nah, begitu saya punya len E pangkat sekian, itu sama saja dengan min 10K turun len E. Ya. Nah, len E itu sama dengan 1. Len eksponensial itu sama dengan 1. Ya. Nah, jadi ini sama dengan 1, berarti saya punya apa di sini? Len 63 per 75 itu sama dengan min 10K. Oke. Jadi sekarang K-nya berapa? Nah, K-nya saya tulis ini ya, saya positifkan ya, 10K minusnya pindah kemari, minus len 63 per 75. Kenapa minus berubah? Nah, kalian nanti ada gini, len A pangkat B kan sama aja dengan B len A. Ya, ini catatannya. Terus, habis itu, kalau saya punya len minus len A, ya,
itu sama aja dengan ln A pangkat min 1. Jadi sama saja dengan ln 1/A. Gitu. Ya. Jadi kalau ada minus di depan. Jadi kalau sekarang saya punya min ln A per B, sama dengan apa jadinya? Ln A per B pangkat min 1. Ya. Jadi artinya sama dengan apa? Ln, kan ini menjadi apa? Kalau A pangkat min 1 menjadi 1/A. Kalau A per B pangkat min 1 jadi 1/A per B. Atau sama saja dengan dibalik. Ln B per ln A. Gitu. Ya. Jadi sekarang saya punya berapa? Punya 10K sama dengan berapa? Ln 75 per 63 dibalik. Ya, gitu. Oke. Jadi sekarang saya punya K berapa? K sama dengan 1/10 ln 75 per 63. Berarti sampai sini? Nah, K-nya ketemu, kembalikan lagi ke yang di kotak tadi. Ini selalu nanti kalian beri kotak biar ini adalah model matematika yang sudah tidak mengandung T0 tadi. Ya, maka sekarang saya masukkan. Jadi, apa? Persamaannya. Atau disanakan jadi berapa ini dibagi? Bagi 3. Ya, dibagi 3 supaya tidak besar. 1/10 ln dibagi 3. 75 bagi 3, 25, 63 bagi 3, 30, 21. Ya, gitu. Oke, jadi sekarang kembalikan ke model. K udah ketemu. T-25 sama dengan 75, ini ya, yang ini ya. E pangkat min KT 75, E pangkat min KT, K-nya diganti min 1/10 ln 25 per 21 T. Ini model yang baru, yang sudah tidak mengandung K. Gitu caranya. Nanti sampai sini? Nah, jadi sekarang berapa? Pertanyaannya tadi kan apa tadi pertanyaannya? Yaitu tentukan suhu air setelah 20 menit. Ya. Jadi sekarang posisinya T-nya 20 menit. Sama dengan apa? Ketika T sama dengan 20 menit, maka T-nya berubah jadi berapa? Itu tadi. Ya, kayak tadi di sini kan, T sama dengan 0. Ya, T sama dengan 0. Dia pada posisi awal suhunya 100 derajat. 10 menit kemudian suhunya turun menjadi 88 derajat Celcius. Setelah 20 menit berubah jadi berapa? Nah, ini yang dihitung. Ya. Nah, jadi berapa? Dimasukkan. T ditanyakan min 25 sama dengan 75. E pangkat min 1/10 ln, nanti angkanya memang jelek-jelek ini ya. 25/21 kalikan T, T-nya diganti 20. Oke, jadi T min 25 sama dengan 75, E pangkat 10 ini dicoret, jadi sisanya 2 ya. Min 2 ln 25 per 21. Ngerti sampai sini? Siapa yang belum mengerti? Halo? Terus diseranakan. Jadi berapa? Jadi, ini ya, supaya ln-nya nanti bisa turun. Jadi saya punya T min 25 per 75 ini ya, per 75 sama dengan, tujuan kita adalah mencari T ya, T besar ya. Ini min 2 ln 25 per 21. Oke. Nah, kayak tadi minus ini bisa naik jadi berapa? Jadi berapa? E pangkat ln 25 per 21 pangkat min 2. Betul? Jangan lupa kenapa kok harus kita ubah kayak gitu, karena E pangkat ln itu hilang. Jadi sekarang saya punya berapa?
sama dengan 25 per 21 pangkat min 2. Oke. Nah, ini sama saja dengan apa? Sama dengan 21 per 25 pangkat itu mengubah membalik terus ininya pangkat 2 gitu. Ngerti sampai sini? Siapa yang belum ngerti ya? Jadi sekarang saya sudah punya T-25 dibagi 75 sama dengan 21 per 25 kali 21 per 25. Ini kalau kalian tidak pakai kalkulator. Ya, ngitungnya kayak gini. Oke? Ngerti sampai sini? Ya. Jadi sekarang T-nya berapa? Ya, T-nya sama dengan ini kalikan ini, minus 25-nya pindah ke kanan. Jadi 25 plus 75 kali 21 per 25, di sini 21 per 25 sebagai pengganti kuadrat. Kenapa? Supaya ini bisa dicoret tinggal 3. Ya. Jadi hasilnya 25 ditambah 21 kali 21 berapa? Berapa 21 kali 21? 1, 2, 2, 4. 441 ya. 441 dikalikan 3. 441 kali 3. 3, 12, simpan 1, 13. Jadi 13, 23 per 25. Ya, gitu. Nah, disamakan penyebutnya semua per 6 per 25. 25 jadi 25 berapa? 625 ditambah 1.323 hasilnya berapa? Hasilnya 1.920 tambah 20, 48 dibagi 25. Nah, kalian ketemu nilai ini kan bisa di apa? Pakai rumus susunan itu tadi 1948 dibagi 25 gitu ya. Jadi kalau matematika itu tanpa pakai kalkulator, cara menurunkannya itu seperti ini, di penyebutnya disamakan dan seterusnya ya. Nah, sehingga dihitung berapa? 194 per 25 berarti dikalikan dengan 7 ya. 7 itu berapa? 7 itu menjadi 175 ya. Gitu. 14 kurangi 5 9. 8 dikurangi 7 1. Jadi 198. Kembali lagi 7 ya, ini 7. 7, 175 lagi. Sisanya 3, 23. Ya. 23, 230 dibagi 25. Nah, ini 9. Ya. 9 ya. Nilainya berapa? Jadi derajat Celcius. Ini jawabannya. Mengertikah? Caranya sudah paham ya? Jadi dari perubahan tadi, perubahan suhu tadi itu berbanding lurus, ya laju berkaitan perubahannya berbanding lurus dengan suhunya ya. Terus kemudian yang titik angka-angka yang diketahui tadi itu untuk membantu kalian menentukan suhunya ini. Oke, siapa yang belum ngerti? Silakan bertanya. Oke, ya. Sekarang saya lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini kalian diem aja, positive thinking saya ya. Kalian mengerti ya? Absen. Ayo. Christopher Tanone, paham? Paham, Ibu. Ardito. Ini masalahnya kalian ikut hadir tapi enggak ngomong. Terus habis itu juga saya enggak tahu kalian di toilet atau di depan di depan ruangan Zoom. Ya, anggaplah kalian ada semua ya di depan Zoom dan kalian paham. Jadi sekarang saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Ini tentang masalah kependudukan ya, jumlah penduduk. Nah, coba sekarang saya tidak ikut menjawab ya. Kalian yang ini seperti jumlah bakteri kemarin ya. Jika populasi sebuah negara
Ya. Berlipat 2. Nah, jadi kalau 100 juta menjadi 200 juta misalnya ya, berlipat 2 dalam 50 tahun. Ya, dalam 50 tahun. Pertanyaannya adalah berapa tahun akan menjadi berlipat 3. Ini jumlah penduduk ya. Berlipat 3. Ya. Dengan rata-rata pertambahan penduduk berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Nah, jadi ini kalimat terakhir adalah untuk membantu tadi ya. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Kalian disuruh mencari kalau berlipat 2 itu dalam 50 tahun, kalau berlipat 3 itu dalam berapa tahun, ya. Gitu. Maka kita ketika menjawab, buatlah asumsi-asumsi untuk membuat lambang matematikanya, ya. Contohnya misalnya jumlah penduduk P, populasi ya, jumlah populasi, atau ini PT itu misalnya saya punya apa? Populasi T. Setelah tahun T, ya, setelah T tahun. Oke. Nah, sekarang misalnya P0. P0 berarti apa? P0 sama dengan PT sama dengan 0 gitu ya. Kalau tadi T0 ya T sama dengan saat 0 gitu ya. Ini sama aja dengan populasi awal. Terus selalu sama. Jadi mau tadi apa, menghitung temperatur, menghitung penduduk, menghitung kemarin mekanika, menghitung bakteri, itu sama ya. Selalu modelnya seperti ini. Populasi awal pada saat T sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kalimat terakhir ini menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk atau sama dengan apa? Sama dengan laju yang berkaitan. Oke. Apa ini? Berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Jadi sebenarnya sekarang apa? D jumlah pertambahan penduduk DP per DT berbanding lurus dengan apa? Dengan jumlah penduduknya, ya, dengan jumlah penduduknya. Oke, berarti sekarang artinya apa ini? Artinya DP per DT selalu kan pertambahan penduduk ya, berarti positif nilainya. Kalau kematian nanti nilainya min K gitu ya, min K PT. Paham sampai sini? Min KP gitu juga boleh ya, min KP saja juga boleh. Jadi T itu artinya fungsinya ya. Misalnya saya tulis KP aja boleh. Oke. Nah, jadi ini yang kalian turunkan kayak tadi, DT min 25 tadi ya. Gitu. Oke. Sekarang saya punya DP per DT sama dengan KP, K itu konstanta dari berbanding lurus tadi, maka penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah kumpulkan yang mengandung P dengan DP, kumpulkan yang tidak mengandung P sendiri, ya. Maka di sini kalian akan punya integral ini. Oke. Jadi sampai di sini. Nah, sekarang saya diam. Silakan menjawab. Siapa yang mau menjawab? Sama dengan apa? Kok DT? Oh iya betul ya, sudah pindah P-nya. Oke, sama dengan apa? Ayo, Christopher. Len P. Ya, len P sama dengan? Nah, PT berarti len Len K. Hah?
Len tahu kan ya. Kalen deh. Oh, K integral dt. Integral dt apa? 1. 1. Plus. Ya plus Oke, gitu. lo KT ya. Oke. Plus C. C. Ya. Nanti. Oke, supaya lennya hilang pakai apa? Pakai E. Jadi Nah, E. eksponensial len P sama dengan E eksponensial. KT tambah C. Oke, sama dengan apa ini? E pangkat KT dikali E pangkat C. Dalam hal ini, jadi apa? Karena jumlah penduduk, berarti ini P pada saat awal. Itu selalu gitu. Kayak tadi T0 ya. Terus tadi kemarin itu apa? N0 gitu ya. Jadi sekarang apa ini? E pangkat len P berubah jadi apa? Christopher. E pangkat len P jadi P. Ya, betul? Ya, melebur ya. Terus E pangkat KT kali P0. Jadi ini menjadi P0 E pangkat KT. Nah, ini sudah tidak mengandung diferensial lagi. Inilah yang dinamakan model awal. Jadi harus ditanyakan dulu nanti P0-nya, K-nya, T-nya, baru tahu ya. Dia berlipat 2 kali lipat, 3 kali lipat, jadi apa? Paham? Ya, berikutnya apa? Pada saat T sama dengan 0, jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduk PT sama dengan 0 adalah P0. Betul? Ya. Betul. Nah, jadinya sama dengan apa? P sama dengan P0 E pangkat K kali 0. Ya. Nanti. Siapa belum ngerti? Jadi sama dengan apa nih? Jadi sama dengan P0 kali E pangkat 0. Jadi berapa? Jadi sama dengan P0 saja. Jadi pada saat T0, maka P0-nya sama dengan P0. Ya, PT sama dengan 0-nya sama dengan P0. Oke? Ya. Nah, pada saat T berapa tadi itu? Dalam 50 tahun, jika populasi sebuah negara berlipat 2 dalam 50 tahun, jadi sekarang menjadi apa? T dalam 50 tahun, P-nya jadi berapa tadi? Berlipat 2, P0 pada saat 0. Jadi ini menjadi apa? P-nya berubah menjadi 2, P0, ini P0, E pangkat KT lagi. Ya. Ngerti? Jadi model yang ini, P-nya ini berubah jadi 2 P0, P0 ini E pangkat KT. T-nya diganti berapa? Diganti 50 tahun. Ya. Oke, sampai sini. Siapa belum ngerti? Tujuannya adalah mencari K, ya. Gitu. Jadinya berapa ini? P0-nya dicoret, jadinya 2 sama dengan E pangkat 50K. Nah, kita mau mencari K. Bagaimana caranya? Ready? Ayo. Supaya 2 sama dengan E pangkat 50K, K-nya turun diapakan? Atau yang lain yang mau jawab, silakan. E pangkat 50K sama dengan 2. Supaya 50K-nya turun diapakan? Dilenkan. Len E pangkat 50K, maka ruas kanan pun juga dilenkan. Len 2. Ya. Jadi sekarang jadinya turun 50K len E sama dengan len 2. Len E sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi
50K kali 1 tetap 50K sama dengan ln 2. Jadi K-nya berapa? K-nya sama dengan 1/50 ln 2. Ya. Nah, masukkan ke rumus persamaan baru lagi, ya. Persamaan yang atas ini. Jadi sekarang jadi persamaannya P, ya, pada saat T sama dengan apa? P0, E pangkat, K-nya diganti 1/50 ln 2 dikalikan dengan T. Gitu. Jadi sampai sini? Ya. Pertanyaannya sekarang, jadi ini adalah model yang baru, ya, sudah tidak mengandung K. Oke, pertanyaan berikutnya adalah T sama dengan berapa tahun kalau P-nya berubah menjadi 3 kali lipatnya. Nah, itu. Ya, berarti sekarang saya punya P-nya saya ganti P 3P0 sama dengan P0 E pangkat 1/50 ln 2T, ya. Maka P0-nya dicoret, maka tinggal apa? 3 sama dengan E pangkat 1/50 ln 2T, ya. Turun lagi sekarang. Jadi E eksponensial dari 1/50 ln 2T sama dengan 3. Supaya T-nya turun, diapakan lagi? Ya. Atau kalau kalian mau menyederhanakan lagi, misalnya ini saya sederhanakan ya. Sama dengan E pangkat 1/50 sama aja dengan apa ini? Ln 2 pangkat 150, ya kayak tadi ya. Jadi ini sama dengan ln 2 atau T-nya saya ubah di depan, atau enggak usah lah. Ya, 2 pangkat 1/50 ya. Ini T. Ya. Kenapa kok seperti ini? Karena supaya ketemu E pangkat ln. Ya. E pangkat ln itu bisa hilang. Sama dengan apa? 2 pangkat 150 ya. T 150 T sama dengan 3. Jadi supaya T-nya turun diapakan? T-nya turun, saya lenkan. Ln 2 pangkat 1/50. 1/50 T itu berapa sih? Saya ganti ya. 1/50 itu sama dengan berapa? 0, berapa? Desimal. Kalikan 100, itu jadi 2. Jadi 0,02 ya. Betul. Oke, jadi saya ganti aja. Ini saya ganti 0,02T ya. Sama dengan ln 3. Kayak tadi ada ln-nya bisa turun 0,02T ln 2 sama dengan ln 3. Jadi 0,02T sama dengan ln 3 dibagi ln 2. Ya. Oke, nanti sampai sini. Jadi T berapa T? Saya kembalikan lagi ya. 1/50T sama dengan ln 3 per ln 2. Ya. Jadi T-nya berapa? T-nya sama dengan 50, saya pindahkan ke ruas kanan. 50 ln 3 per ln 2. Jadi rumusnya T untuk menghitung tadi adalah ini. Ya. Sekarang saya hitung. T-nya sama dengan 50 ln 3 per ln 2. Pakai kalkulator, 50 ln 3 sama dengan apa? Kalau di kalkulator. Kemarin. 109, Bu. Ya, 1,0986. 86, ya. Ya. Ini ln 2 6931. Oke. Nah, ini kalikan ini bagi ini, silakan sama dengan berapa?
79,2481035 kalau tidak salah ya, karena perbedaannya kalau ini ada faktor pembulatan ya hasilnya. Jadi T-nya kurang lebih 79,25 tahun ya. Nah, ini akan mencapai P-nya berapa? P-nya akan mencapai 3 kali jumlah pada saat itu. Pada saat T0 ya. Gitu. Oke. Nanti sampai sini caranya sama, tetap. Ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Gitu ya. Oke, silakan. Siapa yang mau merenung? Merenungi nasib. Kenapa saya jurusan elektro kok belajar kayak gini? Kenapa saya jurusan mesin kok belajar gini gitu ya? Oke. Nah, sekarang soal lain lagi ya. Jadi ini sudah ketemu ya, akan menjadi lipat 3 penduduknya itu kalau 79. Kalau seandainya P0 pada saat ini adalah 270 juta, maka penduduknya adalah 79 tahun kemudian penduduk Indonesia menjadi 3 kali lipatnya ya, 3 kali 270 juta. Misalnya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk contoh ke berapa? Contoh ke 4. Nah, sekarang tentang lain. Yaitu tentang gula tebu. Ya. Tahu ya gula dari tebu ya. Gula tebu diubah menjadi sakarosa, yang ini diubah menjadi dextrosa. Pemanis buatan itu ya. Dengan laju yang sebanding sama aja dengan berbanding lurus ya. Yang sebanding dengan jumlah yang tidak berubah setiap saat. Yang tidak berubah setiap saat. Ya. Jika dari 75 gram gula pada T sama dengan 0. Nah, kalimat-kalimat angka-angka gini yang dipakai untuk nanti angka-angka tadi. Ya. Jika dari 75 gram gula pada T sama dengan 0, ya, maka 8 gram akan diubah menjadi itu tadi, dextrosa akan diubah selama 3 menit. Ya. Jadi 3 menitnya 8 gram dari 75 gram tadi itu berubah. Ya. Selama 3 menit pertama. Oke. Tentukan jumlah yang diubah dalam 3/2 jam ya. Tentukan jumlah yang diubah dalam 3/2 jam. Titik. Oke. Nah, ini selalu kalian apa? Ketika menjawab soal ini, selalu buatlah notasinya. Misalnya M. Ya. M itu adalah sejumlah gula tebu tadi. Ya. Kayak tadi P, sejumlah penduduk tadi. Ya. Sejumlah gula tebu. Bukan gula tebu. Ya. Sejumlah gula tebu pada saat awal, gula tebu awal ya. M kecil misalnya sejumlah gula
tebu yang berubah. Yang telah diubah tadi menjadi apa? Telah diubah menjadi apa? Dextrosa. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Nah, berikutnya apa yang harus kalian lakukan? Ayo, silakan dipikirkan. Ini sudah sampai soal keempat. Tadi sebanding dengan jumlah yang tidak berubah setiap saat. Ya. Jadi apa sekarang ini? Jumlah gula tebu dm ya per dt. Kalau ini tadi kan sudah berubah, m kecil berubah menjadi dextrosa ya. Maka di sini berbanding lurus dengan tadi m yang semula gulanya tebu seperti ini menjadi diubah menjadi m kecil. Ya. Ini yang dimaksud dengan sebanding dengan jumlah yang tidak berubah setiap saat. Oke. Nah, berarti sebanding tadi ini berubah menjadi sama dengan, terus ada apa? Muncul Km min M kecil. Ya. Atau sama dengan Km besar dikurangi Km kecil. Ya. Gitu. Kayak tadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, kumpulkan yang mengandung M ya. Tuh. Jadi saya punya sekarang dm per dt, km ini menjadi apa? Menjadi km yang kecil ya, plus km menjadi km. Ya. Ini M yang kecil, Deng. Ini M, karena yang dicari adalah yang M. Yang mengalami perubahan. Laju perubahan gula tebu menjadi dextrosa. Yang menjadi dextrosa kan M kecil ya. Nah ini. Oke. Nah, kenapa kok ini diubah menjadi ke kiri, jadi plus? Karena pada sekarang ini. Kalau biasanya kan sekalian punya apa tadi? dp per dt sama dengan kt, gitu kan ya? Atau kp misalnya, kp. Maka langsung dipindah. Dipindah kemari menjadi apa? Kan ini kan hanya satu suku. Maka menjadi dp per p, satunya kdt. Betul? Kalau ini ada penjumlahan, ya. Ini adalah pengurangan. Jadi kalau kita pindah, maka enggak bisa kayak ini tadi, tinggal perkalian silang enggak bisa, ya. Gitu. Jadi sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini sama dengan PD linier. Jadi kalau ruas kanannya tidak 0, itu adalah PD linier. Ya. Jadi ini disebut dengan PD linier orde 1 ya. Seperti pertemuan pertama kali kita belajar PD, apa yang dimaksud dengan orde 1? Yaitu pangkatnya 1. Kenapa kok disebut linier? Karena tadi itu berpangkat 1. Nah, jadi PD linier ini turunan pertama berpangkat 1, ya kan? Nah, di M per DT ini berpangkat 1, ya. Maka ini adalah rumus ya, rumusnya. Solusi PD linier ya. Nah, itu adalah cari faktor integral. Kayak kemarin ya, cari faktor integral yang pertama ya. Terus kalikan semua ruas kayak PD tidak eksak gitu. Kalikan semua ruas dengan faktor integral. F itu faktor integral. Ya. Nah, sehingga solusi penyelesaian umum PD liniernya itu menjadi adalah, saya taruh bawah ya,
Nah, ini solusi PD linear ya, sekaligus kita belajar teori bagaimana menyelesaikan PD linearnya. Ya. Yaitu sama dengan ya faktor integral atau FI itu sama dengan E pangkat integral, atau saya tulis gini aja ya. Tadi soalnya apa? Soalnya tadi itu apa namanya DM ya. Sehingga solusi PUPDL-nya adalah DM per DT dibagi KM sama dengan KM, atau gini aja. Ini apa namanya, kalian saya ajari dulu bagaimana menyelesaikan PUPD ya. Solusi PD ini Anda cari faktor integral, kalikan semua ruas dengan ini. Nah, bentuk umum PD ya. Bentuk umum PD linear ya. Itu adalah, katakan misalnya saya punya DY, pakai DX saja ya, DY per DX ditambah dengan K, ininya sama-sama Y, kayak tadi kan, ini M, ini juga M. Jadi kalau ini Y, ini juga Y. KY sama dengan Q, misalnya. Ya, sebuah nilai yang lain, Q. Oke, nah jadi di sini ada Y, satunya dalam DY DX, satunya enggak. Seluas kanannya tidak 0. Itu namanya PD linear. Ya. Maka cara mencarinya tadi apa? Cari faktor integralnya. Rumus faktor integral itu sama dengan eksponensial. Oh ya, ini harus selalu 1. Ya, harus selalu 1. Kalau seandainya misalnya ini itu adalah berisi nilai A, misalnya ya, bernilai A, ya, ini adalah A, maka kalian harus menjadi apa? DY per DX dulu, ditambah dengan semua dibagi dengan A. Dibagi dengan A, Y sama dengan Q per A. Ya. Jadi misalnya DY per DX setelah ininya jadi 1, ya ini jadi 1 semua dibagi A, maka di sini katakan K per A itu misalnya saya beri nama apa H misalnya ya. Saya beri nama H kali Y, sedangkan Q per A itu misalnya saya beri nama apa? Saya beri nama N, misalnya saya beri nama P, misalnya ya, saya beri nama P. Q per A itu sama dengan P. Ya, maka sekarang faktor integralnya itu adalah diambil dari yang ini, ya, dari nilai ini. Jadi DY per DX ditambah HY, H ini yang sama dengan E integral dari H DY. Kalau ini Y, DY. Kalau nanti ini kita bekerja di M, ya DM. Ya, seperti itu. Oke. Kalau kita pada T ya ET, EDT, ya. Nanti ini diselesaikan jadi sama dengan apa? Sehingga langkah berikutnya apa? Kalikan semua ruas dengan FI. Nah, ini tadi nilai ini kemudian dikalikan dengan semua rumus FI, ya. Jadi sekarang solusi, ya. Jadi ini saya hapus yang ini, kalimat ini. Oh, sudah saya hapus ya, tapi kok masih muncul? Kok masih muncul ininya? Ini sudah tidak ada. Ini kan kalian kelihatan enggak? Sehingga solusi PUPDL-nya adalah. Jadi sekarang saya ubah di sini ya. Solusi PUPD linear adalah, oh sudah mulai lelah dia ya. Adalah apa sekarang? Rumusnya adalah Y, tadi ya, kan ini dalam DY per DX. Y dikalikan faktor integral, ya, jawaban dari apa namanya, PUPD, PD linear, ya, sama dengan integral ruas kanannya, apa tadi ruas kanannya, yaitu P dikali faktor integral, ya, ini dikali faktor integral. Faktor integral dari ruas kanannya apa? PDX ya. Karena ini DY per DX. PDX gitu. Ya.
Siapa yang belum ngerti? Jadi di ruas kiri, jadi ruas kirinya dikalikan dengan faktor integral, ruas kanannya pun juga dikalikan faktor integral. Ya. Udah ngerti belum? Ya. Nanti terus ini diselesaikan sama dengan apa ya? Maka nanti ketemu adalah Y sama dengan sekian X ya. Ketemunya gitu. Oke. Ini adalah PD linear order ya. Order 1. Oke. Sekarang kembali ke laptop ya, kembali ke soal. Ya. Tadi kalian sudah punya do M per do T dt dibagi dengan apa tadi? KM ya, ditambah dengan KM sama dengan K besar. KM kecil, M kecil sama dengan kecil aja nih ya, saya buat K-nya mau kecil semua, tapi yang jelas M-nya yang berubah ya. Ini. Oke. Nah, ini adalah PD linear ya. Terus cari apa tadi? Cari faktor integral. Cari faktor integral sama dengan apa? Yaitu E pangkat integral apa? Tadi saya ingatkan tadi diambil dari rumus ini ya. Jadi K dt karena ini satuannya per T ya. K dt. Jadi sama dengan apa? E pangkat integral K dt adalah KT ya. Oke. E pangkat KT. Nah, jadi sekarang apa tadi? PUPD-nya rumus ini PUPD-nya ya. PUPD-nya berubah jadi apa? Tadi Y berarti ini adalah M kali faktor integral ini kali KT ya sama dengan ruas kanannya apa tadi? Ruas kanannya ini kan P tadi ya. Nah, ini kan ini tadi kita mau menyelesaikannya ini ya. Jadi yang sebelahnya ini kan DY per DX, sebelahnya Y menjadi faktor integral, yang ini ya. Sedangkan P menjadi integral yang ruas kanan. Jadi kembali lagi dengan integral, ini Q kan ya, ini tadi sebagai Q. Nah, sebagai Q tadi ya, atau sebagai P. Tadi sudah saya ubah P, Ding. Saya sama dengan P ya. Maka di sini saya punya apa? KM, integral KM, ya. Saya kalikan juga dengan faktor integral. Faktor integralnya apa? EKT, ini ya. EKT, faktor integralnya berhubung ini dalam bentuk DT, jadi EKT-nya masuk ke dalam sini. Ya, masuk ke dalam integral. Oke, paham sampai sini? Nah, terus diintegralkan jadi apa? Ini. Halo? Diintegralkan jadi apa? Pak, yang mengandung T kan EKT ini. Integralnya EKT apa? KM itu konstanta. Integral EKT adalah seperka E pangkat KT plus C. Ya. K-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya apa? Hasilnya dikecilin lagi. Ini kegeser-geser. Ya. Nah, hasilnya apa? Jadi M E pangkat KT sama dengan M, K-nya udah dicoret ya, E pangkat KT plus C. Sampai di sini siapa yang belum mengerti? Ya. Sekarang semuanya dibagi dengan E pangkat KT. Jadi tinggal M, E pangkat T. E pangkat KT dibagi E pangkat KT, 1 kan ya, jadi M saja. Ini M, ini E pangkat KT, dibagi E pangkat KT, ya, ditambah C dibagi E pangkat KT juga. Ya. Ini tadi juga saya tulis buat belajar ya, supaya buat belajar. Ini M, tujuannya kan mencari M tadi nanti ya.
KT sama dengan. Oke. Dibagi E pangkat KT. Jadi hasilnya apa ini? Ini M-nya itu harusnya di sini ya. Lurus M. Ini sama dengan ini. Ya. Sama dengan M ini. Oke. Saya rapikan. Sama dengan M ini. Ya. Jadi sekarang M sama dengan ini kan 1. Ini juga 1. Jadi M ditambah C, E pangkat KT naik ke atas jadi E pangkat min KT. Ya. Gitu. Nanti sampai sini? Nah, ini solusinya sekarang. Nah, tadi inilah yang model yang sudah tidak pakai apa? Tidak pakai apa? Tidak pakai diferensial. Nanti kalian mencari K, mencari T ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah pada saat T sama dengan 0, M-nya belum berubah, ya kan? M-nya belum berubah. Jadi berapa? M-nya masih 0. Ini tadi kalimatnya ya. Pada gula tabu diubah menjadi dekstroksa dengan laju sebanding dengan jumlah yang tidak berubah setiap saat. Jika dari 75 gram gula tebu yang masih belum berubah tadi ya, pada saat T sama dengan 0, maka 8 gramnya akan diubah selama 3 menit pertama. Jadi apa artinya? Artinya adalah kalimat jika dari 75 gram pada saat T sama dengan 0, ya berarti kan belum mengalami perubahan. M-nya yang besar itu nilainya berapa tadi? 75 gram ya. Sehingga diperoleh berapa? M sama dengan apa rumusnya tadi? M-nya diganti 75 ya, ditambah dengan C E pangkat min K dikalikan 0. Tujuan kita adalah mencari C ya, atau M0 besar, boleh diganti M0 besar. Nah, jadi sama dengan berapa ini? Oke, M-nya 0, ini 75, ditambah C, E pangkat min K kali 0 adalah E pangkat 0. E pangkat 0 itu berarti berapa? 1 ya. Jadi ini sama dengan 1. Jadi C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 0 sama dengan 75 ditambah C, C-nya berapa? Minus 75 ya. Jadi yang atas ini berubah sekarang sudah tidak mengandung C. Atau yang tadi kayak contoh-contoh sebelumnya tidak mengandung T0, tidak mengandung P0 gitu ya. Nah, jadi sekarang M-nya berubah jadi berapa? M-nya berubah menjadi M besar ya ditambah dikurangi ya, C-nya sudah berubah menjadi min 75. Jadi min 75 E pangkat min KT. Nah, ini yang model yang sudah tidak mengandung konstanta ya. Ngerti sampai sini? Siapa belum ngerti? Nanti kalian lihat K, lihat T ya. Cari K, cari T. Oke? Nah, sekarang diapakan lagi? Soal tadi ya. Pada saat T 30 menit ya. Tadi kan soalnya berapa? 3/2 jam itu sama dengan berapa? 3/2 jam. Ya. Jadi kalau saya punya tadi soalnya kan 3/2 jam. Kan sama dengan 3/2 kali 60 menit ya. Berarti dicoret-coret 30. Jadi ini sama dengan 90 menit nanti. Ya. T berubah 90 menit, maka tentukan jumlah gula yang diubah. Ya. Sekarang kalau 3 menit pertama, apa artinya 3 menit pertama? Jadi kalimat 3 menit pertama, 3 menit pertama dari gula yang diubah tadi, ya diubah dalam 3/2 jam,
Berarti 3 menit pertama tadi berapa? Atau 90 menit, itu berarti berapa? 90 per 3, berarti berapa? Sama dengan 90 per 3, jadinya berapa menit? 30. Ya. Jadi pada saat T sama dengan 30, M-nya tadi berubah jadi berapa? Jadi 8. Ini dalam soal ya ini ya. Jadi kalian ini dalam soal. Nah ini lihat. Kalimatnya saya ulangi lagi ya. Jika dari 75 gram gula pada T sama dengan 0, maka 8 gramnya akan diubah selama 3 menit pertama. Gitu. Tentukan jumlah yang diubah itu kalau dalam 3/2 jam. Ya, itu artinya. Oke. Jadi sekarang kalimat ini dari soal M8 ya. M8 gram tadi, maka berubah jadi berapa tadi? Rumusnya kan tadi M sama dengan M besar min 75 E pangkat min KT ya. Jadi sekarang M-nya diganti 8 gram ya. M besarnya tadi berapa? M besarnya dalam 75 ya. Ini ada. Ini ya. Jika dari 75 gram ya, dari gula berubah 8 gram. Jadi ini adalah, jadi nanti kalian harus melihat-lihat angka di sana 75 dikurangi, jadi ini M 8 gram, M-nya 75 ya gram. Nah, sehingga modelnya berubah menjadi E pangkat min K, sekarang T-nya diganti 30. Nanti sampai sini. Jadi sekarang saya punya 8 dikurangi 75. Berapa? 8 dikurangi 75. Min 67. Jadi 75 pindah ya. Ini min 75 E pangkat min 30K. Ya. Jadi saya punya sekarang 67 per 75, minusnya dicoret ya. Sama dengan E pangkat min 30K. Kayak tadi kalian cari K-nya dulu. Berapa K-nya? Diturunkan pakai ln ya. Ln 67 per 75 ya sama dengan ln E pangkat min 30K ya. Nah, ini ln 67 per 75 sama dengan ini turun min 30K ln E ya. Ln E-nya sama dengan 1. Jadi sekarang saya punya min 30K sama dengan berapa? Ln 67 per 75. Ya. Berarti sampai sini? Nah, jadi saya punya berapa? K-nya. Ya. Jadi K-nya, atau kalau kalian tetap misalnya mau tetap E pangkat min 30K, kan dengan modelnya kan mengandung E pangkat min 30K. Ya, kalian juga boleh enggak diganti. Jadi kalian misalnya sekarang mau tetap ini ya, mau tetap yang ini. Oke. Kayak tadi E pangkat min 3 tadi yang sebelumnya ya. Jadi misalnya dari sini ya, dari E pangkat min 30K, sekarang kita masuk. Jadi ini misalnya di keep ya. Nah, jadi sekarang saya punya apa tadi? Pada saat T sama dengan 3/2 jam, berapakah nilai M-nya? Ya, jadi 3/2 jam itu sama dengan 90 menit. Ya. Nah, ini M-nya berapa? Ya. Nah, jadi berapa tadi rumusnya? M sama dengan M min 75. E pangkat sudah berubah menjadi min 30K. Ya. E min 30K T ya. E min 30K, terus jadinya berapa? Rumus ini yang tadi ya. Rumus yang ini sudah menjadi E pangkat min 30K. Ya, jadi sekarang rumus yang ini ya berubah menjadi apa? Oke, berubah menjadi apa? Sama dengan
M-nya 75 ya. Yang ini ya yang diambil ya. Yang sudah ini tadi. Ya boleh sih diambil mana saja. Yang ditanyakan MC jadi yang ini ya. Oke. Jadi yang ini jadi saya punya 75 min M-nya diganti 75. Min 75 E pangkat min 30K berubah menjadi berapa? T-nya tadi berubah menjadi 90 menit. Jadi min 90K. Ngerti? Atau kalau kalian tidak paham, saya ulangi lagi ya. Atau ini saya hapus saja ya. Karena kalau kalian pakai rumus yang saya hapus ini boleh, bisa ya. Bisa. Ya. Jadi saya tulis pada T sama dengan 3/2 jam atau 90 menit, ya, M sama dengan berapa? Jadi ambil rumus M sama dengan M min 75 E pangkat min KT tadi, ya. Nah, sekarang M-nya tadi kan nilai M tetap tadi 75 gram ya, 75 gram. Jadi sama dengan 75 min 75 E pangkat min KTM. Nah ini ya, ini yang terbaru. Oke. Nah sehingga jadi apa? M sama dengan 75 min 75 E pangkat min K. T-nya diganti 90 menit. Jadi T-nya diganti 90 menit. Jadi sama aja dengan apa? M sama dengan 75 min 75 E pangkat min 90K. Ya. E pangkat min 90K itu apanya 30K? Ya. Apanya 30K? Sama dengan E pangkat min 30, betul? Kali 3K. Betul enggak? Ya. Betul ya? Jadi E pangkat min 30, K-nya di dalam ya. Ini K-nya yang di dalam. Min 30K pangkat 3 ya. Jadi sekarang E pangkat min 30K tadi 67/75. Sehingga sekarang saya punya ya tadi E pangkat min 30K sudah dihitung tadi 67/75. Ini sudah diketahui, sudah dihitung tadi ya, sudah dihitung. Jadi sekarang saya punya M sama dengan 75 dikurangi 75. E pangkat min 30K diganti 67/75 pangkat 3 gitu. Jadi sampai sini ya. Jadinya berapa? Sama dengan 75 dikurangi 75, ini adalah 67 pangkat 3 ya. Yang ini 75 pangkat 3 juga ya. Ininya dicoret tinggal 2 sama ini. Jadi saya punya 75 minus 67 pangkat 3 dibagi 75 kuadrat ya. Jadi sama dengan berapa? 75 dikurangi, nah ini berapa? 67 pangkat 3 itu setelah dihitung 300.763 ya. Terus 75 kuadrat itu 5.625. Jadi diperoleh 75 min 53,45 ya. Jadi masanya dari yang 8 gram tadi itu asalnya dari 21,55 gram gula tebu ya, ini M-nya. Oke. Gitu. Paham sampai di sini? Ya. Nah, kita istirahat dulu ya 15 menit ya. Saya sholat maghrib, nanti disambung lagi pertemuan yang kedua. Silakan Christopher Tanuni, absensi yang pertama. Ini adalah responsi aplikasi PD. Judulnya. Oke, saya dulu ya, saya tutup ya ininya ya. Recordingnya ya. Iya, Bu. Saya simpan dulu.